Ujian wabah yang datang kepada kita ini merupakan ujian Allah, menguji orang-orang yang beriman. Adakah bertambah iman kita dengan ujian itu, atau sebaliknya lemah iman kita? Apakah bertambah giatnya kita beribadah atau tidak? Dan kita diukur pada penghujung. Kita diukur pada penghujung hidup kita. Makanya kita selalu berharap mudah-mudahan di penghujung hidup kita di dunia ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Begitu banyak orang masa muda sampai tua dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hidup Allah matikan dalam keadaan su'ul khotimah. Allah berkehendak. Dan banyak juga orang bermaksiat dari kecil, remaja sampai tua dia bermaksiat kepada Allah. Lalu di akhir hidup mereka Allah berikan hidayah, lalu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka mari kita mempertahankan, kalau kita sudah termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, mari kita pertahankan. Mudah-mudahan sampai ujungnya kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga kita layak mendapatkan husnul khotimah itu. Jika kita mendapatkan husnul khotimah, akhir hidup yang buruk, tentu memasuki alam selanjutnya kita akan kesusahan. Kalau kita sudah mendapatkan husnul khotimah di penghujung hidup dunia ini, maka kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang menyenangkan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Mari kita memilih. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi jangan jadikan ini alasan untuk mati cepat. Nah, ya. Urusan mati itu urusan Allah, tidak usah dipikir. Urusan kita adalah beribadah kepadanya. Tugas kewajiban kita adalah beribadah kepadanya. Urusan mati maut itu urusannya Allah, tidak usah kita campuri. Dengan cara apa Allah memberikan kita kematian, melalui dengan asbab apa, itu urusan Allah. Yang penting kita selalu berusaha untuk sehat, berusaha untuk hidup, ya. Berusaha untuk tetap hidup dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu ada batas, ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal bagi mereka, batas bagi mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan diakhirkan, diundurkan sesaat pun, wala yastaqdimun, juga tidak dimajukan. Itu ketetapan, Pak. Itu namanya ketentuan. Maka tidak perlu kita urus tentang kematian. Ketika kita mati pun orang akan ngurus kita. Tidak usah pikir nanti pakai apa, nanti di mana ditanam, bukan urusan kita. Mati bukan urusan kita, setelah mati pun bukan urusan kita. Ya. Pasti orang pacak-pacak kalau kita mati, pastilah. Kalau kita selama ini rajin ke masjid, yakin akan dibawa ke masjid disolati. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, jangan harap disolati di masjid. Dan diharamkan, kalau orang tidak pernah sholat dan pernah kita tahu dia sholat, jangan disolati. Biar tahu rasa. Orang-orang yang tidak mau sholat, ketika ajaklah mereka, ayo sholat. Kalau mereka bilang nanti aja, baik. Kalau bapak tidak mau sholat, nanti ketika mati kami tidak sholat di masjid. Harus dikasih tahu. Pilih mana?
Oleh karena itu mari kita, baik kaum laki-laki yang tidak ada uzur, ayo sholat di masjid. Allah beri kesempatan kepada kita. Kemarin ada larangan, bukan larangan, imbauan kepada orang-orang yang kurang sehat. Ya, untuk di rumah saja kurang sehat, yang sehat tetaplah. Yang kurang sehat kalau tetap memaksa datang ke masjid pakai masker, wajib tuh. Ya, karena kalau batuk nanti ada lendirnya, nanti berhambur, ditambah ada kipas angin kan. Ketika batuk pasti berhambur itu Pak virus Pak, karena batuk kita pasti ada virus tuh Pak. Terlepas virus apa namanya, yang penting virus. Virus itu kan racun Pak. Kalau tidak percaya racun itu busuk tuh Pak. Ya, kalau bersin tahan pakai tangan baru cium, harum nggak? Itu kan kotoran. Makanya ketika kita bersin itu luar biasa nikmat Allah Pak. Kita selama ini bersin tidak sadar bahwa dengan bersin itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mudarat. Coba kalau mau bersin tidak jadi bersin, apa enak tidak? Sakit kepala Pak. Makanya Nabi menganjurkan memuji Allah. Alhamdulillah, yarhamkumullah. Itu bacaannya ketika orang bersin. Kenapa? Karena ketika bersin itu begitu banyak virus yang keluar, jutaan. Ini kita tidak lihat aja. Dan itu bisa mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ketika kita bersin, batuk, berhamburlah air liur kita itu. Walaupun tidak kelihatan, kecil-kecil. Tambah kipas angin memutar-mutar dia, kena yang belakangan. Ya, kepada siapa yang dikehendaki Allah, mungkin di tetangganya tidak kena, yang belakangan kena. Kan begitu. Biasa kita Pak kalau di masjid itu ada yang batuk pertama. Tidak lama itu di belakang ada yang batuk. Kenapa bukan di tetangga? Coba kita pikir Pak. Kenapa bukan yang di samping yang batuk? Ketika batuk pertama di sini, tiba-tiba di sana ada yang batuk juga. Luar biasa. Jadi dengan kita pakai masker itu sebenarnya tujuannya adalah untuk orang lain. Ketika kita kurang sehat, ya. Ketika kita batuk flu, maka ya apa namanya ini? Droplet namanya dalam bahasa ilmiahnya itu. Air lendir kita itu tertahan dengan masker, Pak. Kalau sudah ada juga di sini air liur, jangan lagi pakai sebentar, nanti masuk lagi ke kita itu. Kalau kita udah batuk-batuk dengan ini, nanti pulang cuci lagi, bersihkan tuh. Jangan ini pakai berhari-hari, kita pula yang sakit tuh. Nah, itu tata caranya. Tapi kalau sehat, yakin sehat, ya tidak diwajibkan. Tapi tetap menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak? Supaya kalau toh namanya batuk kan tidak diundang tuh Pak. Flu tuh bersin tidak diundang. Kalau toh ternyata kita batuk flu, ya paling tidak jatuhnya tidak langsung kena kawan, karena agak jauh, mungkin jatuh ke bawah. Nah setelah itu bersihkan lagi masjid. Itulah gerakan membersihkan masjid. Bersihkan lagi lantai. Kan mudah kita pel. Kalau pakai ini agak sulit. Kita udah batuk flu di sini, kita gosok habis. Mungkin ada orang habis batuk flu tangannya kok taruh di sini. Kebiasaan. Karena itu mari semua yang kita prosedur yang diberikan ini semuanya terukur, Pak. Untuk kita. Bukan hanya sekedar program saja. Tapi membuat kita berpikir semua ini untuk kemaslahatan bersama. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami dari Dewan Masjid senantiasa mengajak, ayo kembali kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebih giat beribadah lagi kepada Allah. Ujian telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah keadaan sekarang sudah lebih baik lah.
Keadaan sudah semakin baik walaupun belum total, tapi kita berharap. Virus juga ada masa hidupnya, ada masa banyak, ada masa musnah. Jangankan virus, kita aja manusia sama. Ada batas, ada ajalnya. Ada masa tertentu ada serangan hama belalang, ada masa tertentu hilang belalang itu. Ada masa tertentu banyak nyamuk, banyak lalat, ada masa tertentu hilang, kan begitu. Semua itu ujian. Dan kita lah manusia yang diberi akal untuk berpikir, mengelola, menata, mengatur, supaya kita bisa langgeng, kita bisa sehat dengan maksimalkan beribadah kepada Allah. Apalah guna Allah berikan kesehatan kalau kita tidak pergunakan beribadah kepada Allah? Sangat rugi kita, lalai kita dalam beribadah, sangat rugi kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya datang bukan berikan ceramah, tapi menyambung keinginan pemerintah juga agar kita tetap bersemangat. Mari hidupkan rumah-rumah ibadah kita. Mari kita bersihkan, mari kita pola hidup yang bersih. Apalagi program pemerintah sekarang ada, dengan keadaan begini ada new normal namanya, ya, normal baru ya. Itu urusan pemerintah itu. Seperti apa? Mari kita menjalani kehidupan ini dengan tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, Pak, itu pasti. Ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Itu kata para malaikat. Kamilah yang akan menjadi penolong-penolong, pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia. Jika kita tergolong orang-orang yang komitmen dalam keimanan dan ketaatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu sambungannya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum, dan seterusnya. Yakin bahwa selama ini kita sudah mendapatkan penjagaan para malaikat karena iman dan ketakwaan kita. Maka pertahankanlah iman dan ketakwaan itu, maka kita akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah hindarkan kita dari segala musibah, bencana. Mudah-mudahan. Dan kepada pengurus masjid, kita sholat subuh terutama, teruslah baca doa kunut nazilah yang dianjurkan ulama kita. Sebenarnya setiap waktu, Pak. Selesai sholat maghrib baca, selesai sholat Aisyah baca, ya, doa kunut nazilah, doa mohon perlindungan kepada Allah dan wabah dari bencana. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.